Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 30 ayat 18 yang berbunyi, "Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah maju bersama Tuhan, tidak balik ke masa lalu. Ada banyak di antara umat manusia yang mengalami sesuatu yang sebelumnya menghadapi pergumulan keluarga yang sangat berat maupun ringan, dan pernah memakai adanya pemuas yang sementara, yaitu narkoba, untuk melupakan kesedihan hatinya. Akan tetapi kemudian selama di beberapa waktu setelah bertobat untuk tidak mengkonsumsi yang ada kaitannya dengan narkoba itu, semuanya terlihat baik-baik saja. Dan kemudian beberapa tahun setelah boleh bertobat itu, bisa saja terjadi bahwa seseorang itu dapat kembali mengkonsumsi narkoba. Tanpa intervensi yang tepat dan pengobatan yang berkesinambungan, pada akhirnya seseorang itu meninggalkan segala bentuk dunia ini dan dia kembali kepada Sang Pencipta karena pemakaian narkoba yang akhirnya overdosis itu menyebabkan kematiannya. Hal ini adalah suatu pelajaran yang sangat begitu berharga bagi kita umat manusia, di mana kita sangat begitu mudah untuk kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang lama yang dapat terjadi pada waktu kita menghadapi kesulitan maupun pergumulan hidup. Ingatlah bahwa ketika umat Israel, umat pilihan Allah itu merasa terancam oleh adanya serangan dari kerajaan Asyur atau kerajaan Persia itu, mereka kembali memohon pertolongan Mesir, tuan yang dahulu memperbudak mereka. Tuhan Allah hendak menyatakan bahwa hal itu akan menjadi bencana besar bagi mereka di kemudian hari. Akan tetapi Tuhan Allah Yahweh terus memelihara kehidupan umat pilihannya itu, umat Israel, meskipun mereka itu salah melakukan suatu pilihan. Nabi Yesaya menyerukan suara hati Allah kepada umat pilihannya itu, agar mereka melupakan tempat perbudakan Israel yang ada di tanah Mesir, dan kembali mencari Tuhan untuk hanya menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Kiranya kita juga yang hidup di masa kini dan di sini dan dimanapun kita berada, ketika kita sudah tahu bahwa apa yang menjadi penyembahan berhala, apabila kita masih kembali untuk menyembah Allah lain, maka semua kebiasaan-kebiasaan yang memang sangat dikutuk oleh Tuhan itu, kita jangan pernah ulangi dan kembali ke sana. Jangan kita mau hidup dalam kehidupan yang lama yang adalah dosa di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa kita ini adalah umat manusia yang baru di dalam Dia, yang kita kenali di dalam Yesus Kristus, oleh pernyataan Allah Bapa dari tempat yang maha tinggi, dari dasar kasih-Nya yang begitu besar itu, dan Dia ada berdiam di hati kita melalui kuat kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu mari kita mau selalu mencari
dan mendapatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita di dalam dan melalui Roh Kudus. Mari, lupakanlah masa lalu yang buruk yang dipenuhi dengan tindakan yang berhubungan dengan dosa di hadapan Tuhan dan sesama kita. Tetapi juga mari alihkanlah pandangan kita kemana yang berkaitan dengan masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari hidup sekarang dibawa kepada kehidupan yang kekal itu hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Ingatlah pula bahwa sesungguhnya demikianlah sikap Tuhan Allah Bapa kita terhadap kita, meskipun kita berpaling kepada yang lain untuk membunuh rasa sakit hati kita, maka Allah ingin menolong kita. Dia tidak ingin kita berada pada suasana menyakiti diri kita sendiri dengan kebiasaan-kebiasaan yang memperbudak diri kita, yaitu dosa kesalahan kita itu. Sadari dan ingat bahwa kita ini sungguh-sungguh bisa saja masih tergoda dan mungkin bisa terjadi juga oleh zat-zat dan tindakan-tindakan tertentu yang menjanjikan adanya kelegaan, yang sesungguhnya itu semua adalah bersifat sementara. Tapi Allah ingin memberikan pemulihan sejati yang kita terima ketika kita berjalan dengan dirinya yang adalah Tuhan dan Allah Bapa kita. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk memberlakukan hidup kita yang hanya mau mengandalkan Tuhan Allah Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umatnya saja. Ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana dituliskan pada Yakobus 1 ayat 12 ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan. Karena sejak nubuatan di masa perjanjian lama, khususnya melalui Nabi Yesaya, Tuhan itu senantiasa mau menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kami umat-Mu. Sebab Ia, Tuhan Allah Bapa kami, bangkit hendak menyayangi kami senantiasa ketika kami sadar bahwa kami berdosa di hadapan Tuhan. Kami harus mengakui dosa kesalahan kami dan kami harus berbalik kepadamu. Dan ketika itu Tuhan sungguh sangat menerima kami kembali untuk boleh dikuduskan, disucikan, karena memang Tuhan tidak menghendaki kami berada hidup dalam kekotoran dosa. Oleh sebab itu, sambutlah doa kami dan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.